Baik, terima kasih majelis. Poin D, surat dakwaan bertentangan dengan pasal 55 KUHP. Bahwa sebagaimana dalam praktek hukum selama ini, kedudukan atau peran orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan dengan penganjur atau pembujuk secara diametral sangat berbeda, dan oleh karenanya seorang tidak mungkin berkedudukan atau mempunyai peran sebagai yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan dan sekaligus sebagai penganjur atau pembujuk. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum tidak jelas memposisikan peran terdakwa dalam perbuatan yang didakwakannya. Ketentuan ini sangat jelas dengan formula surat dakwaan yang mencantumkan ketentuan pasal 55 KUHP, namun tidak diketahui siapa yang menjadi pelaku perbuatan atau terdakwa, siapa yang turut serta atau membantu melakukan tindak pidana, dan siapa yang menganjurkan tindak pidana dalam perkara yang sama. Berdasarkan hal tersebut, maka sangatlah patut dan layak untuk menyatakan surat dakwaan kabur, tidak jelas, tidak cermat, juga tidak lengkap, sehingga surat dakwaan harus dibatalkan. E. Perubahan surat dakwaan tidak sesuai ketentuan KUHP. 1. Bahwa dalam surat dakwaan yang tertanggal 29 Februari 2016 terdapat renvoy dalam kurung paraf dari jaksa penuntut umum berkaitan dengan kesalahan nama terdakwa 3 dalam surat dakwaan Hasyim Ilyas Richard Nur yang seharusnya menjadi Hasyim Ilyas Ruchiat Nur yang dilakukan dalam persidangan tanggal 28 Maret 2016 setelah pembacaan surat dakwaan. Pemberian paraf dalam persidangan harus dipahami dan menunjukkan bahwa legalisasi atas kebenaran suatu tindakan perubahan berupa penambahan atau pengurangan dalam surat dakwaan dilakukan pada saat paraf dibubuhkan. Pembubuhan paraf tersebut pada saat persidangan setelah surat dakwaan dibacakan menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum tidak cermat dan telah melakukan perubahan surat dakwaan yang mengabaikan bahkan bertentangan dengan ketentuan KUHP. Ketentuan pasal 144 ayat 2 KUHP menegaskan bahwa pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya 1 kali selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang dimulai. Berdasarkan fakta pembubuhan paraf sebagai legalisasi atas perubahan atau penambahan dalam surat dakwaan yang dilakukan setelah surat dakwaan dibacakan dihubungkan dengan ketentuan pasal 144 ayat 2 KUHP, menjadi jelas bahwa perubahan tersebut tidak dibenarkan secara hukum dan berakibat surat dakwaan harus dibatalkan atau setidak-tidaknya surat dakwaan tidak diterima. Dengan fakta itu pula menunjukkan dengan jelas bahwa perkara ini adalah perkara yang dipaksakan, sesuatu yang mengada-ngada dan dicari-cari alasan untuk mempidanakan terdakwa 3, dan suatu yang patut kita perhatikan bersama dan menjadi pertanyaan kita semua adalah apa yang sesungguhnya menjadi target di balik proses peradilan pidana ini. Kesimpulan dari apa yang telah kami uraikan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, bahwa Majelis Hakim Perkara Aku pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini karena A. Menyampaikan pendapat di muka umum bukanlah tindak pidana, tetapi merupakan hak asasi manusia, dan pembatasan terhadap itu ditetapkan dengan undang-undang, bukan dengan peraturan Kapolri yang jauh di bawah undang-undang. B. Bahwa penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum, bukan kepada Perkap nomor 7 tahun 2012 sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum, yang sejalan dengan asas hukum lex specialis derogat lex generalis, bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum, di mana KUHP merupakan undang-undang yang bersifat umum lex generalis, sedangkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 merupakan undang-undang yang bersifat khusus lex specialis, yang mengatur terkait kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum serta kedudukannya sederajat dengan Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum dengan KUHP, sehingga ketentuan yang khusus adalah Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum yang menyampingkan ketentuan undang-undang yang bersifat umum, dalam hal ini KUHP. C. Bahwa perkara Aku telah dilakukan penegakan hukum dan pemberian sanksi hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum berupa pembubaran,
maka demi hukum perkara ini telah selesai dan tidak dapat dituntut dengan tindak pidana pasal 216 KUHP dan pasal 218 KUHP karena para buruh tidak pernah melakukan tindak pidana apapun. Dengan demikian telah jelas bahwa perkara ini sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan asas hukum lex specialis derogat lex generalis secara kompetensi absolut majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara aku tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, sehingga demi hukum sepatutnya majelis hakim menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima. Kesimpulan kedua, dakwaan tidak dapat diterima karena perbuatan terdakwa 3 tidak ada unsur melawan hukum secara pidana. Upaya kriminalisasi patut dicurigai sebagai upaya menghindar dari pertanggungjawaban pidana atas penganiayaan yang dialami oleh terdakwa 3. Kesimpulan ketiga, surat dakwaan batal demi hukum, di mana dakwaan kabur dan tidak jelas obscure libel karena tidak memenuhi ketentuan jelas, lengkap, dan cermat, termasuk dalam menguraikan bagaimana caranya tindak pidana itu dilakukan dan apa peran terdakwa dalam perbuatan tersebut. Kesimpulan keempat, surat dakwaan bertentangan dengan pasal 55 KUHP. Karena dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas memposisikan peran terdakwa 3 dalam perbuatan yang didakwakannya, sehingga tidak diketahui siapa yang menjadi pelaku perbuatan atau terdakwa, siapa yang turut serta atau membantu melakukan tindak pidana, dan siapa yang menganjurkan tindak pidana. Sehingga sangatlah patut dan layak untuk menyatakan surat dakwaan kabur, tidak jelas, tidak cermat, juga tidak lengkap, sehingga surat dakwaan harus dibatalkan. Kesimpulan kelima, perubahan surat dakwaan tidak sesuai dengan ketentuan KUHP. Surat dakwaan yang tertanggal 29 Februari 2016 terdapat perubahan renvoy dari jaksa penuntut umum yang dilakukan dalam persidangan tanggal 28 Maret 2016 setelah pembacaan surat dakwaan. Hal tersebut menunjukkan jaksa penuntut umum tidak cermat dan telah melakukan perubahan surat dakwaan yang mengabaikan dan bahkan bertentangan dengan ketentuan pasal 144 ayat 2 KUHP yang mana menegaskan bahwa pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya 1 kali selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang dimulai. Dengan demikian, bahwa perkara ini adalah perkara yang dipaksakan, sesuatu yang mengada-ngada dan dicari-cari alasan untuk memidanakan terdakwa 3. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan.